Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalal Firdaus dari kelas psikologi C semester 10 IAIN Kediri. Kali ini saya akan menerangkan tentang hadis psikologi yang pertama berjudul penciptaan manusia dalam perspektif hadis dan psikologi. Yang pertama adalah pengertian dari apa itu penciptaan dari manusia. Dalam Al-Quran, kata penciptaan disebut dengan kholaqo yakhluqu. Kholqon yang memiliki arti secara bahasa membuat, menciptakan, mengukur, dan memperhalus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tangan. Contoh sebelumnya, kata kholaqo dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam penciptaannya, seperti menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 51. Dengan kata manusia dalam Al-Quran disebut dengan An-Nas yang memiliki arti manusia. Manusia diciptakan Allah dari dua unsur, yaitu jasmani dan juga rohani. Jasmani sendiri adalah jasad yang terdiri dari unsur yang bersifat materi seperti susunan organ tubuh. Sedangkan unsur yang kedua adalah imateri, yaitu tidak nampak seperti ruh. Antara jasmani dan ruh mempunyai hubungan yang erat dalam membentuk manusia seutuhnya. Ia disebut manusia apabila adanya ruh atau keduanya bersatu. Tapi sebaliknya, bila keduanya berpisah, maka ia sudah disebut mati. Keduanya tidak dapat disebut manusia, melainkan jasad saja atau ruh saja. Penciptaan manusia dalam perspektif hadis. Proses penciptaan manusia menurut hadis pada dasarnya sama saja dengan proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Karena jika dilihat dari kedudukannya, hadis adalah sebagai bayan tafsir, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal atau ringkas. Sebagai bayan taksis, keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum. Sebagai bayan ta'yin, yaitu keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari 2 atau 3 macam perkara yang semuanya mungkin dimaksud. Kadang-kadang hadis juga mendatangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Al-Quran. Dan hadis juga bisa untuk menentukan ayat yang dinasihkan dan mana ayat yang dimasukkan dari ayat-ayat yang kelihatannya masih berlawanan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan hadis penciptaan manusia. Pada hadis di atas tahap-tahap penciptaan manusia, walaupun telah tidak dijelaskan secara rinci tiap tahap tersebut, namun faedah yang bisa kita ambil sesuai dengan masalah yang dibahas tentang awal kehidupan manusia adalah penetapan waktu yang disebutkan dalam hadis tersebut untuk 2 hal. Yang pertama, penetapan takdir manusia yang diciptakan, yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, kebahagiaan, dan kesengsaraannya. Dan yang kedua, peniupan roh di dalamnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa kedua masalah di atas ditetapkan setelah janin berusia 120 hari diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan di dalam perut seorang ibu sebelum memasuki usia tersebut. Di antara kekuasaan Allah adalah pengetahuannya terhadap segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk di kemudian hari nanti. Itulah hukum-hukum yang pasti yang telah ditetapkan oleh Allah pada alam wujud ini dan hukum-hukum umum yang mengaitkan antara sebab dan musabahnya. Proses penciptaan manusia dalam perspektif hadis. Tahap pertama, penciptaan manusia adalah dia berasal dari saripati tanah. Kemudian setelah itu dari saripati air yang hina, yaitu nutfah.
yaitu yang diserap dari sekujur tubuh. Ia menetap dalam keadaan yang seperti itu selama 40 hari. Kemudian Allah mengubah nutfah itu menjadi segumpal darah, yaitu potongan darah berwarna hitam. Potongan darah itu menetap di sana dalam keadaan seperti itu selama 40 hari. Kemudian potongan-potongan darah itu dijadikan Allah disebut sebagai mudghah. Mudghah ini yaitu segumpal daging selama 40 hari. Pada tahapan ini akan ditentukan anggota-anggota tubuhnya, rupa, bentuk, dan keadaan yang lainnya. Dan yang ketiga, penciptaan manusia dalam perspektif dari psikologi. Perkembangan awal dari manusia adalah masa pranatal, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia itu. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan, yaitu bawaan dari lahir, penentuan jenis kelamin, jumlah anak, dan urutan dalam keluarga. Menurut William Salabach, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan juga mental bayi. Ini adalah masa dimulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan juga orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungannya. Masa prenatal ini memiliki 6 ciri penting, yaitu diantaranya terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian dan jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang terakhir, membentuk sikap-sikap yang baru untuk diciptakan. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya sel kemudian akan tumbuh menjadi sebuah embrio yang menjadi janin. Sebelum dan sesudah lahir, perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip. Pertama, prinsip cephalopodal, bahwa perkembangan berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Kepala embrio, otak, dan mata terbentuk paling awal dan berukuran besar serta tidak proporsional sampai bagian-bagian tubuh lain terbentuk. Yang kedua, prinsip proximodistal. Perkembangan berlangsung dari bagian-bagian tubuh yang dekat dengan bagian tengah tubuh menuju keluar. Kepala dan dada embrio terbentuk sebelum terbentuknya tangkai, dan lengan serta kaki terbentuk sebelum terbentuknya jari tangan dan kaki. Ada beberapa tahap, yaitu tahap geminal, embrionik, dan juga tahap fetal. Untuk yang tahap geminal akan saya jelaskan. Tahap geminal terjadi sejak pertumbuhan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi. Secara cepat, setelah 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian menjadi 32 sel. Sehari kemudian akan menjadi 64 sel. Pembelahan ini akan terus berlangsung sampai salah satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang akan membentuk tubuh manusia. Dan yang kedua, tahapan embrionik. Tahapan ini tahapan masa kehamilan yang dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa yang kritis, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal.
sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan, tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Dan yang terakhir adalah tahapan fetal. Tahapan ketiga ini, masa kehamilan dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata yang terbuka. Nah, dan yang selanjutnya adalah bagian dari kesimpulan dari yang saya terangkan tadi. Kesimpulannya adalah penciptaan manusia merupakan kebesaran Allah dalam membuat, mengukur, dan memperhalus bentuk manusia. Manusia diciptakan Allah dari dua unsur, yaitu jasmani dan juga rohani. Jasmani adalah jasad yang terdiri dari unsur yang bersifat materi seperti susunan suatu organ tubuh, sedang unsur yang kedua adalah materi, yaitu yang tidak nampak seperti ruh. Proses penciptaan manusia dalam perspektif hadis. Tahap pertama yaitu penciptaan manusia adalah dia berasal dari saripati tanah. Kemudian setelah itu dari saripati air yang hina, yaitu nifa, yang diserap dari sekujur tubuh. Ia akan menetap dalam keadaan yang seperti itu selama 40 hari. Kemudian Allah mengubah nifa itu menjadi segumpal darah, yaitu potongan darah berwarna hitam. Potongan darah itu menetap di sana dalam keadaan seperti itu selama 40 hari pula. Kemudian potongan darah itu Allah jadikan mudghah, yaitu segumpal daging yang berlangsung selama 40 hari. Pada tahapan itu ditentukan anggota-anggota tubuhnya, bentuk, rupa, dan keadaan yang lainnya. Penciptaan manusia dalam perspektif psikologi. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya 1 sel kemudian menjadi tumbuh sebuah embrio yang kemudian menjadi sebuah janin. Sebelum dan sesudah lahir, perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip. Pertama, prinsip sefalokaudal, bahwa perkembangan berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Kepala embrio, otak, dan mata terbentuk paling awal dan berukuran besar, serta tidak proporsional sampai bagian-bagian tubuh lain yang terbentuk. Yang kedua, prinsip proximodistal, perkembangan berlangsung dari bagian-bagian tubuh yang dekat dengan bagian tengah tubuh menuju keluar. Kepala dan dada embrio terbentuk sebelum terbentuknya tungkai dan lengan, serta kaki terbentuk sebelum terbentuknya jari tangan dan juga kaki. Itu tadi pembahasan saya mengenai penciptaan manusia dari segi psikologi dan perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang saya terangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.